kesempatannya, perkenalkan nama saya Desi Agustina Thalia dengan NIM 2019-310045. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Amelia Israul Rahma dengan NIM 2019-310046. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dimas Yudhistira dengan nomor induk mahasiswa 2019-310066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika dengan nomor induk mahasiswa 2019-310071. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Windira Manggita dengan NIM 2019-310075. Pada slide ini membahas tentang pengertian. Organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan output. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Pada saat yang sama, organisasi harus sadar dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi baru. Selanjutnya ada budaya organisasi. Setiap organisasi akan memiliki dasar-dasarnya masing-masing. Mereka memiliki berbagai asumsi untuk menentukan tujuannya, seperti produk apa yang harus diproduksi, bagaimana dan di mana itu harus diproduksi, untuk siapa produk harus diproduksi. Dengan itu dapat dijadikan kekuatan pemersatu yang kuat, serta menahan diri terhadap perubahan. Kemudian ada struktur organisasi. Adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada masyarakat. Struktur organisasi memiliki berbagai fungsi seperti untuk menentukan kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan uraian tugas. Kemudian ada fitur organisasi lain. Organisasi memiliki tujuan dan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya. Organisasi satu dengan yang lainnya pasti berbeda, seperti contohnya sifat kepemimpinannya. Beberapa organisasi mungkin lebih demokratis atau otoriter daripada yang lainnya. Perbedaan selanjutnya yaitu organisasi berdasarkan tugas yang mereka lakukan dan teknologi yang mereka gunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya mengenai fitur organisasi, poin yang ke-6, yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung di dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai organisasi dalam, serta pimpinan manajer. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Contoh lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung adalah organisasi pesaing, pemasok, komunitas lokal, konsumer, dan lainnya. Sedangkan untuk contoh lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh langsung adalah kondisi politik dan ekonomi sosial. Selanjutnya adalah pengaruh sistem informasi terhadap organisasi. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Ukuran perusahaan biasanya berkembang untuk mengurangi biaya transaksi. Teknologi informasi secara potensial mengurangi biaya pada ukuran tertentu, membuka kemungkinan pertumbuhan pendapatan tanpa menambah ukuran, atau bahkan pertumbuhan pendapatan yang disertai ukuran yang menyusut. Yang kedua adalah dampak organisasi dan perilaku. Yang pertama, teknologi informasi meratakan organisasi, yaitu perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberikan kekuatan kepada karyawan tingkat rendah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Yang kedua, organisasi pasca industri, yaitu wewenang semakin bergantung kepada pengetahuan dan kompetensi dan tidak hanya pada posisi formal. Yang ketiga adalah memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Terdapat beberapa cara untuk memvisualisasikan penolakan organisasi yang saling berhubungan untuk membawa perubahan dengan mengubah teknologi, tugas, struktur, dan orang-orang secara bersamaan.
Selanjutnya adalah internet dan organisasi. Internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi, dan untuk mengurangi biaya transaksi. Selanjutnya adalah implikasi rancangan dan pemahaman sistem informasi. Faktor organisasi utama yang harus dipertimbangkan saat merencanakan sistem baru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan di mana organisasi berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi yang meliputi hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga adalah budaya dan politik organisasi. Yang keempat adalah jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima adalah kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap dari karyawan yang akan menggunakan sistem. Dan yang terakhir adalah jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis di mana sistem info dirancang untuk membantunya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami resistensi organisasi terhadap inovasi atau perubahan. Ada beberapa faktor-faktor penelitian tentang resistensi organisasi terhadap inovasi atau perubahan, diantaranya yaitu yang pertama, sifat inovasi TI, yang kedua, perubahan organisasi, yang ketiga, banyak orang dalam organisasi, dan yang keempat yaitu tugas yang dipengaruhi inovasi atau perubahan. Nah, di sini perubahan teknologi itu diserap dan dikalahkan oleh pengaturan tugas organisasi, struktur, dan juga manusia. Dalam model ini, satu-satunya cara untuk mewujudkan perubahan adalah mengubah teknologi, struktur organisasi, dan orang-orang secara bersamaan. Karena resistensi organisasi terhadap perubahan itu sangatlah begitu besar dan kuat. Banyak investasi teknologi informasi itu menggelepak dan dia itu tidak mau meningkatkan produktivitasnya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Jadi, di sini ada model gaya bersaing Porter. Pada model gaya bersaing Porter ini terdapat pesaing pasar, peserta pasar baru, pengganti produk dan layanan, dan yang keempat yaitu pelanggan dan juga pemasok. Topik yang pertama yaitu tentang pesaing pasar tradisional. Pesaing pasar tradisional ini memperkenalkan produk dan jasa baru terhadap konsumen. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya ini agar konsumen ini lebih tertarik untuk membeli produk yang telah dibuat oleh perusahaan ini. Dengan cara ini maka perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Dengan semakin bertambah perusahaan dan dengan membuat ide-ide baru, akan membuat perusahaan ini maju, berkembang, dan meningkatkan mutu serta kualitas perusahaan. Maka konsumen akan lebih tertarik terhadap perusahaan ini karena perusahaan itu mampu memberikan kepuasan terhadap konsumennya. Topik yang ketiga yaitu tentang pengganti produk dan jasa. Pada beberapa perusahaan selalu ada produk dan jasa pengganti yang digunakan oleh pelanggan apabila perusahaan mengganti harga yang tinggi. Dengan adanya teknologi dapat menciptakan produk dan jasa pengganti sepanjang waktu. Contohnya seperti etanol pengganti bahan bakar untuk mobil. Topik yang keempat yaitu tentang pelanggan. Jadi, kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan itu akan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Topik yang kelima yaitu tentang pemasok. Jadi, menjalin hubungan dengan pemasok maka akan berdampak penting pada keuntungan perusahaan. Semakin banyak perusahaan bekerja sama dengan pemasok, semakin besar pula kendali yang dijalankan oleh pemasok, semisal kualitas bahan, terus harga, dan juga jadwal pengirimannya. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu saya akan membahas tentang sistem informasi untuk menghadapi kebutuhan bersaing. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan dengan biaya rendah. Produsen dapat menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah dan dapat membantu menurunkan biaya bagi para pemasok dan juga bagi para pelanggan. Sehingga
pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi lagi. Yang kedua yaitu ada diferensi produk. Diferensi produk ini adalah cara untuk mengembangkan adalah cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing. Yang ketiga yaitu ada fokus pada market niche, yaitu strategi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada produksi atau jasa untuk memberikan keuntungan yang lebih banyak. Dan yang terakhir yaitu ada memperkuat keintiman pelanggan dan pemasok ya. Ini gunanya adalah agar kita tahu apa yang diinginkan dari si pelanggan ini dan kita akan meningkatkan kualitasnya untuk bisa memuaskan pelanggan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu ada sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan DSS spesifik, yaitu sistem pendukung keputusan yang siap digunakan secara langsung untuk menyelesaikan pekerjaan sistem. Sistem pendukung keputusan spesifik adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang memungkinkan pembuat keputusan menyelesaikan kelompok masalah yang saling berhubungan. Yang kedua yaitu ada pembangkit sistem pendukung keputusan atau DSS generator, yaitu suatu paket perangkat keras atau lunak yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan khusus secara cepat dan mudah. Yang terakhir ada peralatan sistem pendukung keputusan atau DSS tools, yaitu tingkat paling besar dalam tingkatan sistem pendukung keputusan. Peralatannya adalah elemen-elemen perangkat lunak atau perangkat keras. Lalu ada bahasa pemrograman. Contoh dari bahasa pemrograman ini adalah yaitu C, Pascal, database, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang modal perusahaan virtual. Perusahaan virtual adalah sebuah tempat ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlakukan untuk melakukan bisnis profesional atau pribadi dalam memiliki fisik dalam lokasi usaha. Tujuan dari perusahaan virtual adalah sebagai upaya dalam mewujudkan efisiensi yang berjuang pada sebuah penekanan biaya yang salah satunya adalah pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis adalah suatu penyatuan entitas industri yang berbeda-beda ke dalam tempat satu organisasi baru. Dan istilah lain dari ekosistem bisnis adalah lain untuk jaringan pemasok, distributor, perusahaan outsourcing, perusahaan jasa transportasi, dan produsen teknologi yang digabungkan secara longgar tetapi saling tergantung. Contoh, misalnya Microsoft menyediakan platform yang terdiri dari sistem informasi, teknologi, dan layanan yang digunakan ribuan perusahaan lain di industri berbeda untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Microsoft telah memperkirakan bahwa lebih dari 40.000 perusahaan yang menggunakan platform Windows untuk mengirimkan produk mereka sendiri, mendukung produk Microsoft, dan memperluas nilai perusahaan Microsoft. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengelola transaksi strategis. Jadi, mengadopsi jenis sistem strategis yang umumnya membutuhkan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan proses bisnis. Jadi, perubahan sosioteknik ini mempengaruhi elemen sosial dan teknis organisasi. Jadi, dianggap sebagai transisi strategis, pergerakan antara tingkat sistem sosioteknik. Perubahan seperti itu seringkali mengakibatkan kaburnya batasan organisasi, baik eksternal maupun internal. Pemasok dan pelanggan harus memiliki hubungan yang erat dan dapat berbagi tanggung jawab satu sama lain. Manajer perlu merancang proses bisnis baru untuk mengkoordinasi aktivitas perusahaan mereka dengan aktivitas pelanggan, pemasok, dan organisasi lain.